Action! Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal nganjutin pembahasan kita tentang JavaScript intermediate ya, tingkat menengah, yaitu persiapan untuk menjadi full stack developer. Kita masih ngelanjutin video sebelumnya, yaitu ngebahas tentang aduh kok aku jadi lupa, langsung aja deh aku liatin. Kita ngebahas tentang yang namanya fundamentals ya. Kalau kalian mau ngeliat nih, aku udah bikin 2 video sebelumnya yang ngebahas tentang fundamental, yaitu fundamental part 1 dan fundamental part 2 di JavaScript. Kalian bisa nyari di channel aku, cari bagian playlist dan cari playlist yang judulnya tutorial JavaScript intermediate. Nah, di sini kita bakal ngelanjutin video ini ya. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas tentang fundamental yang part 3-nya. Jadi kalau kalian belum nonton tentang fundamental part 1 dan part 2, silakan ditonton dulu. Kalau udah nonton, ya udah boleh lanjut lagi video ini. Jadi kita langsung aja, biar cepat kita bakal ngebahas fundamental part 3. Jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai videonya sekarang. Yang pertama yang bakal kita bahas di video kali ini adalah logical operator atau operator logika. Buat kalian yang belum tahu, operator logika itu terdiri dari OR, AND, sama NOT. Mungkin buat kalian yang udah sering menggunakan atau udah nggak baru-baru banget jadi programmer, kalian udah tahu lah ya operator OR, AND, sama NOT ini. Tapi buat kalian yang masih baru mulai jadi programmer, mungkin jarang nih ngedengerin tentang logical operator NOT, yang paling sering palingan OR sama AND. Nah, di sini aku cuman ngasih kayak pengingat gitu aja ya. OR itu apa, AND itu apa, NOT itu apa. Sebenarnya ada satu lagi yang namanya null coalescing operator, tapi itu nanti kita bahas. Kita fokus ke OR, AND, sama NOT dulu. Nah, untuk OR gimana sih? OR itu simbolnya garis gini aja, atau dua biji pipe atau garis lurus. Ini OR. Untuk OR itu paling gampang mendapatkan nilai true. Kenapa? Karena jika salah satu aja terpenuhi dari operator OR, maka hasilnya akan true atau benar. Atau jika kalian menggunakan if, kalian tahu ya if dan else. Nah, jika pembandingnya itu menggunakan OR, maka kalau salah satu aja terpenuhi, kalian bakal mendapatkan hasil yang di dalam if, bukan yang di dalam else. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, misalnya anggap aja ada sebuah led, warna sama dengan, aku kasih nama merah gitu. Di sini kalian bikin perbandingan if warna sama dengan merah, atau warna sama dengan biru, atau warna sama dengan kuning, maka hasilnya adalah alert ini warna primer. Terus else, maka kita alert ini bukan warna primer. Dari sini pasti kalian tahu bahwa hasil yang di alert adalah yang ini warna primer, karena warna termasuk di dalam if ini. Nah, kalau misalnya aku ganti jadi biru, juga tetap ini warna primer. Terus aku ganti warnanya jadi kuning, ini juga warna primer. Kita lihat aja hasilnya kayak begitu tuh. Warna primer untuk kuning, untuk biru juga primer, untuk merah juga primer. Nah, itu untuk OR. Jadi salah satu aja terpenuhi, maka dapat nilai yang di dalam if, bukan yang di dalam else. Sekarang kalau kita coba pakai operator AND, disimbolkan dengan dan kayak begini, terus ini juga dan. Hasilnya adalah save, refresh. Ini bukan warna primer, maka yang di alert adalah yang bawah. Kenapa? Karena walaupun warna ini termasuk ke dalam warna merah, dia nggak terpenuhi untuk warna biru dan warna kuning. Nah, kayak gitu bedanya untuk OR dan AND. Kalau OR tadi salah satu aja terpenuhi, dia masuk kondisi yang if, bukan yang else. Sedangkan untuk yang AND, cuman salah satu yang terpenuhi, dia nggak bakal masuk ke if.
Jadi intinya kalau kita pakai logical operator NN, maka semua logika ini harus terpenuhi supaya dapat if. Itulah makanya aku bilang tadi, kalau kita melakukan perbandingan menggunakan logika OR, maka kita paling gampang mendapatkan nilai true atau nilai yang ada di dalam if. Kalau kita menggunakan nilai N, kita paling gampang mendapatkan nilai yang false atau yang else, karena semua harus terpenuhi. Nah, itu intinya. Jadi kalau disimbolkan kayak begini. Jika true, if true atau true, nah jika ada dua kondisi ya, anggap di dalam if itu kalian punya dua kondisi dan kalian memenuhi dua kondisi tersebut. Yang pertama memenuhi, yang kedua memenuhi, yaitu true dan true. Hasil yang kalian dapat adalah true, maka kalian akan mendapatkan hasil yang di dalam if, bukan yang di dalam else. Terus yang kedua, if misalnya kalian kondisi yang pertama true, tapi kondisi yang kedua false, maka kalian tetap mendapatkan hasil yang true, yaitu mendapatkan hasil yang ada di dalam if. Karena satu aja terpenuhi, ada true, maka dapat nilainya true. Terus ada lagi misalnya if true, if false sama true. Nah misalnya kondisi yang pertama kalian false, kondisi yang kedua kalian true, hasilnya pun tetap dapat yang true. Karena walaupun cuma satu yang terpenuhi, kalian dapat yang true atau yang di dalam if. Terus yang ketiga, if kondisi yang pertama kalian false dan kondisi yang kedua kalian false juga, baru ini dapat nilainya false. Kenapa? Karena kalian nggak terpenuhi semuanya. Nah, jadi kalau dilihat true-nya ada 3 dan false-nya ada 1, jadi 3:1. Itulah yang aku bilang tadi, kalau kalian menggunakan perbandingan OR, kalian bakal mendapatkan banyak nilai true, kemungkinan lebih banyak keluarnya true daripada false. Sedangkan untuk N, misalnya if true, NN true, kondisi pertama kalian true, kondisi kedua kalian true, hasilnya adalah true. Jika kondisi pertama kalian true dan kondisi kedua kalian false, kalian dapat false. Karena nggak terpenuhi kan, satu kondisi pertama oke, terpenuhi, hasil nilainya true. Tapi kondisi kedua kalian nggak terpenuhi, nilainya false. Jadi karena dua-duanya nggak terpenuhi, jadinya false. Ingat, kalau NN harus dua-duanya terpenuhi. Lanjut lagi, if kondisi pertama misalnya false dan kondisi kedua true, tetap kalian dapatnya false. Nah, terus yang ketiga, if kalian pertamanya false, keduanya juga false, ya udah false. Nah, bisa dilihat untuk OR kalian banyak mendapatkan true, untuk false kalian banyak mendapatkan untuk N kalian banyak mendapatkan false. Nah, jadi tergantung kalian gimana kondisi yang kalian butuhkan di codingan kalian. Kapan kalian membutuhkan conditional OR, kapan kalian membutuhkan conditional AND. Selanjutnya kita ngebahas logical operator not. Not itu kalau diartiin dari bahasa Inggris jelas artinya bukan atau tidak. Atau bisa dibilang adalah sebuah lawan kata atau antonim dari sesuatu yang mau kita bandingkan. Biasanya yang dibandingkan itu true sama false. Jika not true maka false, jika not false maka true. Kurang lebih kayak begitu. Mungkin agak membingungkan, aku bakal coba jelasin menggunakan contoh lah ya. Nah, jadi sebelum aku contohin, aku mau kasih tahu kalau penggunaan logical operator not cuman menggunakan tanda seru kayak begini aja. Nah, jadi misalnya let nilai sama dengan true. Nah, hasil dari nilai pasti kalian tahu. Ini dapatnya true. Kenapa? Ya, kita kan cuma nge-alert nilai yang hasilnya true. Nah, kalau not, cara penggunaannya tadi udah aku bilang pakai tanda seru. Nah, kalau mau pakai di sini kita cuma cukup tambahin tanda seru aja di depan variabelnya. Artinya bukan nilai, tidak nilai. Nah, kalau nilainya adalah true, maka bukan nilainya apa? Pasti false. Kita coba save dan refresh. Nah, gitu aja teman-teman cara penggunaan not. Pakai tanda seru di awal sebelum variabelnya.
Sebenarnya penulisan not ini bukan cuma di awal variabel, tapi bisa juga digabungkan dengan sama dengan. Contohnya aja ada di if perbandingan, misalnya kayak gini. Penulisannya if nilai biasa ya sama dengan true, ini aku belum pakai not, maka alert nilainya true. Else alert nilainya false. Kalau kita lihat pasti yang dapat adalah ini, alert nilainya true. Coba save dan refresh, tuh nilainya true. Karena ini terpenuhi, nilai sama dengan true, emang benar nilai itu sama dengan true. Nah, kalau kalian mau menggunakan not, cara menggunakannya cukup di awal aja sebelum simbol sama dengan. Ini kalau dibaca, jika nilai lawan dari true, kita tahu lawan dari true adalah false. Jadi jika nilai sama dengan false, ini artinya ya, ini diartiin kayak if nilai sama dengan false. Nah, lawan dari true adalah false. Jadi jika nilai tidak sama dengan true, maka hasilnya adalah nilainya true. Sebenarnya aku bisa gantiin jadi false, karena kan kita tahu jika nilainya false, maka supaya lebih masuk akal, kita alert nilainya false. Ini nilainya true, kayak gitu aja. Nggak penting sih ini hasilnya gimana, yang penting kalian ngerti gimana sih cara cara kerja not itu. Nah, kita lihat sekarang di sini perbandingannya adalah jika nilai not true, sedangkan kita punya variabel nilai hasilnya true. Kita lihat di sini terpenuhi nggak, nilai sama dengan true, di sini dilihat nilai bukan true. Nah, kita lihat di sini nilai true, di sini bukan true, berarti ini nggak bakal ke alert, yang ke alert adalah yang ini. Karena apa? Karena nggak terpenuhi ini. Gara-gara ada simbol bukannya aja. Oke, save, refresh. Tuh. Jadi mungkin kalian agak pusing ya. Aku juga pusing loh ngejelasinnya ini tentang not, or, sama and. Pokoknya gitulah cara penggunaannya. Kalau or itu yang kayak aku bilang tadi, and itu kayak yang aku bilang tadi. Untuk not itu cuman lawan dari aja. Kalau kalian melakukan perbandingan ya udah, maka perbandingannya yang dicari kalau mau masuk if, maka dicari apakah terpenuhi lawan dari yang kalian compare ini. Kayak begitu aja sih. Pokoknya penggunaan not itu menggunakan simbol tanda seru yang artinya bukan. Kayak gitu. Lanjut lagi, kita mau ngebahas tentang null coalescing operator. Nah, null kalian tahu ya, null nggak ada nilai. Terus kalau null coalescing operator itu cara penggunaannya menggunakan simbol tanda tanya. Begini aja. Cara menggunakannya gimana? Jadi kalau kalian mungkin pernah ngeliat A sama dengan bukan sama dengan A, tanda tanya B. Nah, ini mungkin sebelumnya kalian bingung apa sih artinya ini. Jadi misalnya ya, aku bakal bikin let hasil sama dengan A tanda tanya B. Nah, jadi artinya apa? Nah, artinya hasil ini akan diisi dengan nilai A, atau kalau misalnya nilai A ini nggak ada, diisi dengan nilai B. Nah, intinya kalau ada null coalescing ini, yang dipakai adalah yang pertama dulu atau yang sebelah kiri, baru kalau nggak ada yang sebelah kiri, jadinya yang sebelah kanan. Nah, maka hasilnya kalau misalnya A ada, maka hasil sama dengan A. Kalau misalnya A nggak ada dan B ada, maka hasilnya sama dengan B. Penggunaannya kayak begini contohnya. Jadi aku bakal bikin aja, kenalin let A, titik 2, nggak perlu titik 2, terus let B. Di sini let A aku biarin, nggak aku apa-apain, sedangkan let B aku kasih nilai 9. Nah, di sini aku mau ngasih let hasil kayak tadi sama dengan A, tanda tanya B. Kalau aku alertin, maka aku bakal mendapatkan apa? Pastinya aku bakal mendapatkan 9. Karena apa? Karena A ini nggak ada nilainya, masih kosong. Coba save dan refresh. Tuh, 9 hasilnya. Jadi bisa dilihat ya, kalau A ini nggak ada, maka diisi oleh B. Sedangkan kalau misalnya A ini ada, misalnya sama dengan 3. Nah, kalau A ini ada, pastinya diisi dengan A, yaitu 3. Kalau aku refresh, tuh 3. Jadi intinya penggunaan null coalescing itu diisi
dari yang sebelah kiri dulu. Kalau nggak ada yang sebelah kiri, baru deh sebelah kanan. Bisa juga ada banyak, misalnya let C sama dengan 2. Misalnya A nggak ada isinya, B nggak ada isinya, dan C sama dengan 2. Di sini kita bisa isi lagi tanda tanya C, save, dan refresh. Nilainya adalah 2. Kenapa? Kayak yang aku bilang tadi penjelasannya. Dicari tahu dulu A. Oh, ternyata A nggak punya nilai. Oke, cari tahu B. B nggak punya nilai. Ya udah, dicari tahu C. C nggak punya nilai. Oh, punya. Ya udah, C hasilnya 2. Yang jadi pertanyaan, kalau C nggak punya nilai, hasilnya apa ya? Coba save dan refresh. Hasilnya adalah undefined. Kenapa? Karena semua nggak punya nilai, makanya undefined. Nah, misalnya kalian ada A, B, C. Nah, kalian mau bikin nilai default misalnya 0 atau whatever. Hasilnya adalah, kalau aku refresh, hasilnya adalah whatever. Kenapa? Ya karena A, B, C nggak ada nilai, ya udah yang diambil yang whatever. Pokoknya intinya kalau kalian pakai null coalescing bakal dicari terus sampai dapat nilainya. Kalau nggak ada yang dapat, ya udah undefined atau apa gitu. Nah, untuk A sama B, untuk null coalescing ini nggak dapat nilai bukan karena nggak ada nilai doang. Kalau kalian isi dengan null pun seharusnya nggak ada nilai. Coba ya save, pasti tetap whatever. Nah, karena A itu null. Selain null juga petik kosong kayak begini juga dianggap nggak ada nilai deh. Tuh, ternyata kalau petik ada nilai, makanya A ketika menggunakan null coalescing kayak begini, yang dilihat adalah, yang didapatkan adalah lihat A karena ada nilainya, walaupun cuma petik kosong. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Mungkin yang nggak berlaku cuma undefined, save, refresh, whatever, karena A nggak ada nilai. Kalau aku isi dengan null juga, aku refresh, hasilnya tetap whatever, karena null itu nggak dianggap. Jadi bisa dibilang kayak gitu. Intinya, null coalescing bakal menghasilkan sesuatu dari kiri dulu, selama yang di sebelah kiri itu punya nilai. Kalau sebelah kiri nggak punya nilai, maka dioper ke sebelah kanannya. Seterusnya sampai dapat punya nilai. Kayak begitu. Intinya, penggunaan null coalescing. Jadi nggak usah pakai if else lagi ya. If A sama dengan null, then B, then C. Nah, itu kan agak panjang. Nah, kalau pakai null coalescing lebih singkat kayak begini. Ya, segini aja pembahasan video kali ini ya. Karena aku mau ngebahas tentang looping, udah pernah aku bahas juga di playlist JavaScript dasar. Ya gitu. Looping termasuk fundamentals juga, tapi udah pernah aku bahas di JavaScript dasar. Jadi kayak sia-sia aja kalau aku ngebahas lagi, karena ya yang aku bahas sama gitu, nggak ada tambahan-tambahan. Kecuali kan kalau kayak operator or and sama not itu kan kayaknya not belum pernah aku bahas, sama null coalescing operator belum pernah aku bahas, makanya aku bahas lagi di fundamental JavaScript ini. Sedangkan untuk looping hampir sama aja, nggak ada perbedaan. Jadi kalau kalian mau nonton looping, mau nonton pembahasan JavaScript looping, kalian bisa cari di channel aku aja ya, cara Fajar, cari bagian playlist, cari yang nama playlistnya tutorial JavaScript untuk pemula bahasa Indonesia. Nah, di sini ada pembahasan tentang looping. Kalau kalian tertarik ya nonton aja lah. Nggak perlu lagi aku bahas di video ini karena bakal nambah panjang aja, tapi pembahasannya sama dengan video yang pernah aku bikin, jadi sia-sia kayaknya. Udah, jadi gitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah ngebahas tentang fundamental bagian ketiga. Semoga dengan pembahasan fundamental bagian ketiga ini kalian udah sedikit ngerti basic pegangan lah ya, basic pegangan ketika kalian mau menggunakan JavaScript kayak gitu. Namanya juga fundamental kan artinya yang penting-penting aja, dasar-dasarnya kayak begitu. Oke, kayak biasa buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.